aku ngerasa sebenarnya banyak yang peduli, banyak yang mau ngerti, tapi ketika kita udah lonely banget dan di bawah banget, kita tuh nggak mampu untuk menyampaikan apa yang kita rasain gitu sampai di titik kayak gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, Nadir. balik lagi Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman lalu lintas dan juga lowest point dari para bintang tamu. Juga bagaimana cara mereka melewatinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan siapa, Ra? Langsung aja nggak sih kita sambut? Langsung aja dong. Langsung Coba. aja. Katika! Hai Katika! Apa kabar Kak? Sehat sih. Asik. Bagus. Oke, langsung aja nggak sih ini kita ngobrol-ngobrol? Sebelumnya thank you banget Kak udah mau datang ke Nadir Podcast. Ini aku first time diundang ke podcast. Wih, seru. Jadi banget. excited. Nadir Oke. nih bos. Gue kira. Sebelum kita ngobrol lebih Ngobrol lanjut aja. nih, kita mau kenalan dulu nih Kak. Silakan Kak, kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Halo Sobat Nadir, perkenalkan nama aku Skolastika, kalian bisa panggil aku Tika, aku umurnya 24 tahun. Nah, aku kerjaannya di bidang IT Consultant, di bidang SAP Finance. Nah, aku sekarang domisilinya tinggal di Cibubur, asal aslinya dari Kediri, Jawa Timur. Medok banget. Di Medok. IT consultant Kak? Iya, benar. Berarti itu ngoding gitu? Nah, kalau di aku tuh beda, karena dia tuh ada aplikasinya tuh udah jadi. Jadi aku tinggal settingin si aplikasi ini sesuai sama proses bisnis di perusahaannya gitu. Oh, Jadi kayak iya. dari kalau di manufaktur gitu, dari proses awal produknya dibuat sampai didistribusiin, dijual gitu. Jadi dia dibagi per beberapa modul. Nah, aku ini ambilnya yang modul finance-nya gitu. Oh gitu. Berarti nggak ngurusin yang Nggak coding ngoding. gitu? Ada juga yang tim ngodingnya, tapi Beda ya? beda modul gitu. Kirain. Tambahan Kalau ngoding tuh kan susah ya. susah. Banget. Yang ngeliatin orang-orang di Insta Story atau apa. Ngoding-ngoding tuh, wah Kayaknya puyeng banget gitu iya kan. betul. Kenapa kerja itu Kak? Iya, karena satu Awalnya? masih kuliah dulu, Ya? itu masih satu laras sih. Kayak dulu dapat juga. Kuliahnya apa? Kuliahku di sistem informasi. Oh, di, iya. Di Telkom. Jadi sejak lulus itu langsung kerja? Jadi- Benar. Nah, puji Tuhannya waktu dulu kan COVID. Nah, jadi sidang di rumah, terus nyoba apply ke beberapa perusahaan gitu. Kecantolnya di yang ini, di SAP ini itu. Jadi belum wisuda udah dapat kerja. Oh. Jadi pas banget tuh dulu langsung Sampai kerja. sekarang? Iya, sampai sekarang udah 2 tahun. Lama ya. Iya, udah lumayan. Lumayan. Lama. Setelah itu apa lagi Kak kesibukannya? Di luar kerja? Kalau kesibukan, aku selain kerja, kali ini tuh aku lagi, tahun ini banget, aku Ya? lagi banyak camping. Camping Iya, jadi aku camping sendiri, kayak sendiri? ngecamp, tapi nggak naik gunung gitu ya. Oh, Jadi iya. cuma camping-camping biasa gitu. Di mana biasa? Aku ke Bogor, Bandung, yang Oh, deket-deket iya, sih. Gitu. Puncak. Iya, Apa tuh namanya kalau puncak? Megamendung. Aku kemarin baru tuh dari Megamendung. Itu hobi atau gimana Kak? Iya, kalau sekarang jadi hobi banget. Jadi kayak tiap minggu, dalam 1 bulan aku pokoknya ada 1 kali buat camping. Karena enak banget gitu ngelihat pemandangan, kayak kita nggak ngapa-ngapain tapi merasakan alam tuh kayak enak Oh banget. iya benar sih. Dan nggak harus se-effort gitu ya kalau benar. mendaki kan lebih Iya, capek benar. ya. Karena kalau ke gunung kan kita effort badan, terus bawa barang-barangnya harus Iya, proper nggak kan. mungkin sendiri juga sih. Kalau camping tuh lebih enak karena kita bawa barang-barangnya dikit, terus biasanya di sana ada warung. Nyawain juga. Iya, ada warung, jadi kayak kurang Makan. apa lu tinggal beli gitu. Iya. Lumayan. Asik sih. Awalnya gimana Kak? Bisa sampai Kan suka. Banyak hobi yang lain, kenapa milihnya itu? Oh, I see. Jadi dulu tuh kayak masih bingung kan mau, ya sebenarnya kita belum mulai ke membicarakan tentang topik loneliness ya, tapi karena aku kayak merasa sendiri waktu dulu, terus kepikiran mau ngapain, kayak bosen banget di rumah sendiri, terus ya udah kayaknya camping deh. Dan ngeliat di YouTube pas banget tuh ada yang bikin video camping orang luar gitu, ada juga Oh, iya, beberapa orang Indo.
kayak camping sendiri kayaknya solusi biar menenangkan pikiran juga kan. Terus nyobain sekali, 2 kali, kok ketagihan gitu. Terus sana. Jadi tiap bulan pasti ada camping. Tapi itu Kebayang sih serunya. berarti itu pelarian juga ya Bener. untuk mengurangi rasa sepi itu ya. Betul. Oke, Berarti kita langsung masuk masuk aja nggak ya. sih ke topik Iya, kita nih? betul. Kak, menurut kakak tuh kesepian tuh apa sih kak? Kalau aku tuh ini profesi aku ya sebagai kalau menghadapi kesepian. Jadi kesepian tuh menurutku ya kita bener-bener nggak bisa bergantung kepada siapapun. Betul. Jadi kayak ya cuma punya diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada yang bisa diajak ngobrol, nggak ada yang bisa diajak cerita, dan nggak ada orang yang memahami. Kalau di aku sih gitu konsep kesepian aku kayak gitu. Pengalaman kakak sendiri itu gimana kak ceritanya? Jadi aku merasa lonely itu ketika jauh dari orang tua kan, karena aku ngerantau dari kuliah. Dari kuliah ngerantau di Bandung, terus kerja juga ngerantau di Jakarta tahun pertama, tahun kedua di Cibubur ini. Jadi kayak bener-bener nggak ketemu orang tua, nggak ketemu adik kakak gitu. Jadi kayak ngerasa sendiri walaupun bisa lewat chat gitu, tapi kadang kan ada perasaan yang ingin disampaikan secara langsung gitu. Jadi nggak bisa tuh lewat chat atau video call doang. Terus kalau aku tuh sebenarnya susah banget tidur orangnya kayak kalau malam. Sedangkan orang-orang kan kalau malam pada tidur. Nah, di situ kayak sendiri banget, harus telepon siapa nih, kayak gak ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Mana tahu dari mana kak? Kakak Kenapa? aslinya? Aslinya dari Kediri. Kediri. Ya, Kediri, Wow, Jawa Timur. jauh ya. Jauh lu cuy. Iya. Jauh sih. Jauh Jatim. dari Kediri. 12 jam naik kereta. Betul. Sejak kuliah di Bandung awalnya. Betul. Kenapa bisa dari Kediri ke Bandung kak? Nah, dulu tuh sebenarnya aku kuliah sempat dapat kayak kesempatan di Surabaya. Nah, terus karena teman-temanku ada yang di Bandung, nah aku tuh nyobain di Telkom. Terus waktu di Surabaya itu kan dapatnya kayak agroteknologi gitu, pertanian. Sedangkan yang di Bandung tuh IT. Terus orang tua aku supportnya mending ke IT deh, kayaknya lebih menjanjikan ke IT gitu. Jadinya ya udahlah ikut orang tua yang biayain, jadi ke Bandung. Tapi ada teman sekelas juga. Tapi waktu teman sekelas itu mereka tuh juga nggak deket sama aku gitu loh, karena mereka tuh satu geng. Sedangkan Udah punya geng sendiri geng-gengku tuh yang di SMA tuh pada di Surabaya, di Malang gitu. Jadi aku juga sendiri. Jadi waktu di kuliahan pun kok kayak nggak ada temennya gitu ceritanya. Baru setelah itu pindah ke Jakarta ya? Baru pas kerja pindah ke Jakarta. Nah itu tuh dulu aku, ini masa lalu sih, tapi aku udah Apa tuh? rilis gitu. Punya pacar dulu, pas kuliah punya pacar, sampai 4 tahun aku pacaran. Nah di tahun ketiga kuliah kalau nggak salah, sampai kerja kan masih pacaran, masih punya pacar. Nah pacarku tuh nggak suka kalau aku berinteraksi dengan orang lain. Oh, posesif Gitu. itu lah. Iya, kalau aku jalan sama temen, kadang ada temanku sendiri kayak sahabat dekatku, dia tuh nggak suka. Oh, Jadi nggak dibolehin main sama temanku itu. Jadi kayak makin lah merasa feeling lonely-nya, karena aduh nggak bener-bener kayak nggak punya siapa-siapa. Jadi cuma bergantung ke pacar doang. Itu waktu itu. Tapi sekarang udah enggak. Jadi puji Tuhan, puji Tuhannya udah tersadarkan gitu. Tapi, sorry, kan tadi kakak bilang kakak dekat sama adik kakak ya? Banget. Pada saat kakak posisi punya pacar itu masih sering video call kah atau gimana? Kalau itu sih, jadi dulu adikku seringnya kayak chat doang sih. Chat. Chat. Emang dia tuh males banget kalau di video call. Ya. Cowok soalnya adik aku. Pantes. Iya, makanya jarang banget. Nah, jadi sekarang dia di Bandung, jadi lebih deket kan. Betul. Nah, nanti Natal dia kesini juga. Ini berduaan kita. Gitu. Kayak dia males di video call, pasti kalau nggak butuh-butuh banget chat doang. Kalau butuh baru call. Video call nggak mungkin. Kayak gitu. Nah, tadi kakak bilang yang paling ngerasa sepi itu saat di mana kak? Berarti? Sebenarnya ngerasa sepi banget tuh kayak nggak ada orang yang peduli sama aku.
aku nggak tahu, kadang kerasa aja tiba-tiba mood tuh kayak turun banget, lagi down, dan ngerasa kayak pengen nangis. Terus mau cerita ke orang juga kayak udah males banget aku cerita. Terus kadang ada orang yang nawarin kayak, lu ada masalah apa sih? Gitu. Tapi iya. pas kita cerita malah mereka juga bisa ngerti Nggak ngerti gitu ya. kan. Jadi Kayak karena percuma dia gitu. nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Iya, Jadi iya. kadang merasa kayak kita, wah gue salah sih cerita ke orang gitu. Jadi di saat itulah kayak bener-bener ngerasa makin down. Kayak kadang orang malah ngingetinnya kayak, ya lu harusnya bersyukur gini gitu kan. Biasanya kalau kita cerita hal yang menurut kita kayak, kok gue ngerasa sedih gitu. Kadang ada yang ngasih feedbacknya tuh, lu harusnya bersyukur, lu harusnya deket sama Tuhan gitu. Kayak beberapa ada yang kayak gitu, padahal kita udah mencoba melakukan hal-hal positif itu gitu loh. Tapi orang kan nggak semua ngerti gitu. Itu juga karena jauh dari keluarga juga ya. Benar. Dari kuliah sampai sekarang berarti berapa tahun? Aku tuh sebenarnya kalau kuliah 3 bulanan itu biasanya pulang. Terus kalau pas kerja yang tahun lalu tuh masih bisa pulang karena kan sistemnya ada WFH-nya. Jadi masih bisa pulang. Kalau yang ini aku merasa lonely banget tuh kayak bulan Agustus September. Berarti ini. baru 2020 Baru banget nih. Baru banget ini. Itu yang titik terendah banget. Terus sekarang aku udah bisa balik lagi sih. Karena apa tuh Kak? Karena adikku deket, udahan. Terus kayak aku merasa yang aku butuhin sekarang ya bener cuma Tuhan doang. Kayak gak ada lagi ketika gak ada yang bisa diajak ngobrol, gak ada orang yang ngerti kita. Kayak yang bisa kita pegang ya diri kita sendiri Ya, sama bener sih. Tuhan, udah gitu, kayak udah cukup gitu sebenarnya sekarang. Jadi aku lebih happy sekarang daripada beberapa bulan yang lalu. Bagus dong. Bagus Benar. banget. Tuh, Sobat Nadir, jangan lupa Tapi apa? apa? Nggak apa-apa. Lanjut. Kakak dari Bandung ke Jakarta, Cibubur itu berarti sendiri ya Iya benar. selama itu? Apa masih belum terbiasa Kak sama ya kan udah biasa sendiri gitu? Perubahannya. Sebenarnya Enggak ya? sebenarnya kayaknya nggak ngaruh sih, udah berkali-kali juga. Tapi bener-bener kayak apalagi yang waktu di Cibubur ini kan aku baru putus tuh. Jadi iya. makin ngerasa lonely kayaknya situ. Terus Iya, kayak bisa sih. cerita ke temen juga, aduh apa ya, kadang feedbacknya juga nggak sesuai ekspektasi kita, nggak yang apa kita mau kan. Dan Iya, kita juga nggak bisa maksa orang Iya dong. jadi apa yang kita mau gitu. Benar. Jadi kadang aku, aduh udahlah gue sendiri aja gitu, kayak feeling lonely banget tuh. Agak ini nggak sih Kak? Awalnya ngerantau susah buat fit in sama lingkungan yang bisa bilang baru ya. Bener dong. Jadi sebenarnya dulu pas aku kuliah awal-awal ngerantau tuh aku nggak banyak interaksi sama orang. Jadi teman-temanku ya cuma teman-teman daerah doang, teman-teman beda kelas gitu aku nggak pernah Oh, interaksi. Terus pas kerja pun yang di tahun pertama aku juga nggak kenal teman-temanku siapa aja yang satu. Jadi kita tuh namanya bootcamp, anak-anak bootcamp kan yang baru rekrutasi junior gitu. Ya. Anak-anak bootcamp aku juga nggak kenal mereka semua gitu. Baru pas di Cibubur ini baru kayak dikenalin. Itu sih jadi ngerasa awal-awal emang susah banget, apalagi kalau buat orang-orang yang introvert gitu. Buat ngebaur ke orang lain tuh susah. Tapi ketika waktu itu aku ada niatin kayak aku pengen lebih berkembang, aku harus cari channel juga kan buat bisa interaksi lah sama orang, pengalaman orang kan banyak banget dan kita Iya, bisa bener. ambil hikmahnya dari masing-masing pengalaman orang itu gitu. Jadi aku sekarang tuh mulai open, jadi di Cibubur ini aku bener-bener kayak ikut komsos gitu, Ikut aktif. ikut aktif ya. di gereja, ikut aktif di kayak kerjaan juga di kantor, itu ikut kepanitiaan gitu-gitu. Sekarang jadi kayak tahu, oh ada orang ini, ada itu. Berarti akhirnya kakak menyadari sendiri gitu ya? Iya, setelah itu dari kuliah berapa tahun ya? Mungkin 4-5 tahun kali ya. Wah itu lama sih. Iya, lama banget.
Jadi proses pendewasaan sendiri sih sebenarnya. Benar, proses. Semua butuh proses. Proses bener. Oh iya, by the way Kak, balik lagi pada saat Apa tuh? Kakak ngerasa sepi dan kesepian itu, Mm-mm. Kak ngerasa sedih juga nggak sih? Banget. Sedih atau kecewa atau putus asa gitu mungkin? Iya, waktu lonely tuh bener-bener rasanya kan nggak ada orang yang peduli gitu. Aku ngeliat teman-teman aku ketawa aja, aku sampai di titik yang aduh benci banget aku ngeliat denger orang ketawa hahaha Oh, ya? tanpa ada aku gitu. Jadi misal kita ramean duduk di meja yang bareng, tapi orang-orang ketawa-ketawa saling ngobrol dan aku merasa tidak dilibatkan. Mungkin mereka ingin melibatkan aku ya, tapi aku kadang nggak tahu topiknya atau bahasannya apa, jadi aku kadang diem. Itu tuh kayak aku langsung pergi kemana gitu, langsung pergi ke atas atau pergi keluar cari kopi gitu, kayak di titik yang aku tuh nggak suka dengar orang ketawa sampai jengkel Sampai gitu loh. segitunya. Terus kadang waktu ngelihat orang-orang seneng, orang-orang bisa tidur, aku tuh sampai kepikiran gitu, kok orang-orang bisa tidur ya, kok orang-orang bisa makan ya. Aku aja mengalami karena aku sendiri ini, makan aja aku kadang nggak bisa, kayak terlalu sedih untuk makan gitu. Jadi nggak bisa, tapi kok orang-orang bisa. Terus kadang jadi di pelariannya tuh aku sempet kayak nyanyi-nyanyi sendiri di kontrakan gitu. Terus itu kayak kenceng banget jam 12 malam gitu-gitu, dan itu berisik. Sebenarnya itu hal yang jelek untuk dilakukan. Sampai akhirnya beberapa bulan ini, kayak bulan lalu mungkin aku menyadari kayaknya ini nggak bagus deh, karena ini udah mengganggu atau mengusik teman-temanku juga gitu kan. Jadi aku coba cari mengalihkan dengan cara yang lain gitu, kayak aku tahan-tahan, jangan sampai kayak gitu. Pokok kalau udah ngerasa feeling lonely dan udah sedih yang banget-banget, aku harus keluar dulu, nenangin pikiran dulu gitu. Jadi nggak di dalam rumah gitu akunya. Tapi berarti Kakak lumayan sering ngerasain kesepian lagi ya? Banget. Jadi kesepiannya juga berulang ya? Betul. Tapi udah ini kayak 3 minggu ini aku udah enggak sama sekali. 3 minggu ini aku happy banget gitu lah. Oh ya? Intinya banget. Bagus Rasanya. dong. Iya, semoga bisa Semoga terus terus-terusan. seperti itu ya. Pada saat Kakak kesepian berulang lagi tuh, Mm-mm. topik atau masalahnya tuh sama atau udah beda Kak? Motifnya itu, alasannya. Ke-triggernya ya. Mm-mm. Aku tuh suka ke-trigger tuh sebenarnya karena ada beberapa kali karena cowok. Aku suka sama cowok yang dia punya pacar. Dan ketika si cowok itu kayak aku merasa nggak ada dia, di pikiranku tuh kayak oh dia pasti sama pacarnya, padahal belum tentu, dan aku kan nggak tahu gitu. Dan di titik itu tuh kayak bener-bener langsung hancur banget di diri gitu. Dan itu emang salah sih, kenapa suka sama pacar orang, karena awalnya waktu suka tuh nggak tahu kalau ternyata dia punya pacar. Baru pas udah suka banget, dianya juga udah suka, ternyata dia punya pacar. Ya. Dan dia selalu ngomong suka, tapi ya nggak tahu lah, namanya juga hidup. Pasti dijalanin, tapi ini salah sih. Kadang di bawah, kadang di bawah banget. Iya bener, kadang diinjak. Kacau. Di bawah. Tapi momen pada saat Kakak kuliah sampai sekarang rantau itu lowest point Kakak atau ada mungkin pengalaman lainnya gitu? Udah pernah pengen kayak udah pengen balik aja gitu ke Kediri, pernah ngerasa gitu? Iya, sebenarnya sering banget pengen pulang kalau Oh ya? iya, ketika kalau di Cibubur itu nggak terlalu ya, dulu tuh waktu kuliah sih mungkin. Di Bandung berarti? Iya, pas di Bandung, karena kan waktu itu COVID terus skripsian, jadi kayak bener-bener ngerasa aduh gue pengen pulang aja, karena kayak sama teman-teman juga udah pada lulus, ada beberapa yang kumlot, itu kan kayak jadi pressure sendiri gitu loh. Iya, Kayak kok gue masih gini-gini aja. Akhirnya kayak oh ini harus pulang sih. Soalnya ketika pulang ke rumah tuh ketemu bapak, ketemu adik, tuh kayak rasanya tenang lega gitu, kayak gitu ya. ada yang nemenin gitu. Terus Jauh. Jadi sebenarnya kantor juga berat ya? mm-mm. Pasti lah. Belum. Salut sih sama
Sobat Nadir yang lagi berjuang sendiri buat ngerantau lah. Itu bebannya banyak banget, tapi kalian harus berani buat berusaha menghadapi itu semua. Tetap harus survive. Itu keren sih. Semangat Sobat Nadir. Asik. Pakai lope nih. Kak, gimana sih Kak hubungan kakak sama keluarga? Kan kakak sampai ngerantau aja kakak pengen pulang nih. Tapi hubungan kakak sama keluarga tuh gimana? Walaupun jauh, apakah tetap I dekat see. gitu? Sebenarnya aku sama keluarga aku tuh kita semua deket banget. Kayak dulu waktu kecil aja kita sering tiap weekend tuh pergi keluar kota gitu. Terus aku paling deket sama ayah. Nah itu kayak tiap ada acara apa kayak ini pun aku podcast cerita dulu kayak aku diajakin ini nih waktu pas Lila ngechat tuh aku langsung kayak iya aku diajakin ini, aku nyus banget jadi langsung kayak iya mending dicoba diambil aja gitu. Pokoknya hal sekecil apapun aku pasti ceritain ke ayah aku. Terus sama adik juga gitu, paling deket juga sama adik. Kalau sama kakak tuh nggak terlalu deket, sama ibu juga nggak terlalu deket, malah ibu tuh deketnya sama adik aku yang cowok gitu. Terus jadi kalau misalkan di rumah ya kita biasanya sering ngobrol bareng di tengah kayak gitu-gitu sih yang serunya. Jadi mungkin karena perubahan itu juga ya bikin jadi berat rasanya ngerantau. Karena pasti kayak komunikasi jauh lebih susah nggak sih Kak? Maksudnya kita kan nggak langsung lihat dia ngapain kan istilahnya. Iya, Jadi benar. pasti Nah, that's why aku mau pasang ini nih CCTV nih di rumah aku. Serius? Jadi iya, jadi kan kemarin itu ada temanku yang ngasih tahu kayak aku pasang CCTV di rumah gitu. Oh, ini bisa ngomong, katanya bisa. Ya udah ntar Iya, ada yang bisa aku kan tuh. iya, ada yang bisa kan CCTV. Akhirnya ntar aku pas pulang aku pasti beli CCTV itu Pas sih. Papa Iya, aku dan kangen. chat aku. Langsung takut ya. Dari mana itu? Ya sih, Itu sih pengen itu. beli itu. Itu wajib sih kayaknya. Biar kita juga tahu lah ya keadaan di rumah ngapain Kayak aja. cuma- Tapi sorry, balik lagi. Tapi aku sebenarnya masih agak kurang apa ya? Apa Bukan kurang ngerti ya. Mm. Cuma pada saat kakak di posisi ngerantau dan sampai sekarang ini, Mm-mm. apa sih Kak terlintas di pikiran kakak pada saat kakak ngerasa kesepian? Aduh, berat nih. Kalau waktu kesepian aku tuh yang di pikiranku ya gak ada yang peduli aja gitu, kayak lu mau apa, gak ada yang peduli, kayak makanya di titik terendah tuh emang ketika kita merasa sendiri, kayak pegangannya tuh nggak ada ketika kita sendiri. Jadi aku ngerasanya sedih banget sampai bangun tuh kadang nggak bisa, nggak kuat buat bangun. Terus kadang kayak pengen lari kemana, yang penting aku bisa sendiri mikirin apa yang ada di kepalaku, nenangin pikiran aku. That's why aku milih ngecamp gitu. Sebenarnya kalau ngecamp tuh ngelihat pemandangan gitu, kadang aku bisa ngerefleksiin diri lagi kayak aku tuh kesepian karena apa sih, sebenarnya hal ini tuh terjadi karena apa, pasti kan nanti juga ada solusinya kan. Jadi pulang camp tuh kadang rasanya kayak udah enteng lagi, dan di diri tuh jadi kayak tahu, oh berarti harusnya aku gini, harusnya bisa lebih sabar, harusnya sebenarnya teman-teman pun yang udah kayak kenal aku, jadi sedih. Sorry. Jadi teman-teman yang udah kenal aku pun kadang kayak nanyain, kamu hari ini gimana keadaannya gitu. Karena mereka juga tahu kan kayak aku kadang nggak baik-baik aja. Gak apa-apa Rira. Oke, nggak apa-apa, aku siapin aja. Kayak gitu. Terus jadinya aku ngerasa sebenarnya banyak yang peduli, banyak yang mau ngerti, tapi ketika kita udah lonely banget dan di bawah banget, kita tuh nggak mampu untuk menyampaikan apa yang kita rasain gitu, sampai di titik kayak gitu, sampai kita kayak menutup diri dari bantuan orang lain. Gitu sih, itu yang bikin main sedih. Tapi kalau boleh tahu, apa sih Kak pengalaman kakak yang titik terendahnya itu yang paling rendah yang selalu kakak ingat lah selama hidup kakak? Saat apa itu Pak? Aku sebenarnya kayak ini tuh tentang masalah cowok sih. Cowok yang tadi aku sempat cerita juga, dia tuh punya pacar tapi bilang suka ke aku kayak gitu, dan
aku merasa insecure banget gitu. Karena ceweknya cakep banget gitu, dan aku merasa aku nggak secakep itu, pokoknya diri aku tuh kayak merasanya kurang terus gitu. Di titik terendah aku ya ketika aku nggak ada dia gitu, kayak merasa aku tuh harus ke dia terus gitu. Kalau nggak ada dia kayak udah merasa bingung gitu, kayak langsung down pasti. Rasanya kayak aduh gue emang nggak pantas sih mungkin buat dia gitu. Tuh, kalau di mungkin aku nggak tahu sih di umur 20-an apa karena perkara cowok itu matters, aku nggak tahu sih. Tapi emang kebanyakan hal titik terendah aku ya karena cowok gitu. Sampai kapan Kak itu? Itu sebenarnya masih sampai aku terakhir ke trigger tuh sekarang bulan Desember ya. Oktober atau November itu masih sih. Pokoknya November kayaknya enggak. Pokoknya aku 3 mingguan ini udah happy banget. 3 mingguan ini. Berarti Desember ya? Iya, kemungkinan sih Oktober, November awal ya? Iya, kemungkinan itu. Itu yang sampai parah banget. Pelajaran apa sih Kak yang Kakak dapat dari itu pengalaman itu? Pelajaran sebenarnya banyak banget ya, tapi hal yang aku ingat adalah sebenarnya di luar sana masih banyak orang-orang yang peduli. Cuma karena aku ngerasa orang-orang tuh udah gak mau, apa ya, kayak ketika aku ngomong, mereka kayak ngerasanya mereka gak mau mendengarkan aku. Kayak aku mencoba menutup diri dari dunia luar. Kan sebenarnya salahnya di aku juga untuk menutup diri. Tapi sebenarnya banyak kok yang peduli gitu. Harusnya aku lebih open. Nah sekarang ini aku mencoba menerapkan itu gitu. Jadi cerita ke adik, orang tua, atau ke sahabat gitu. Jadi bener-bener rasanya tuh ada yang nemenin. Jadi kita nggak merasa feeling lonely lagi gitu. Pegangan. Bener. Selain lost point dan kesepian, aku pengen tanya deh, apa sih Kak hal yang paling bahagia di dalam hidup Kakak nih yang Kakak inget terus sampai sekarang? Tentu saja bekerja. Kenapa tuh? Kenapa Kak? Iya, soalnya kayak jadi aku tuh lucunya dulu pas skripsian, aku tuh cuma 4 bulan doang. Jadi aku juga sempat merasa lonely banget pas lagi skripsi itu. Kayak dari keluarga kayak berasa nggak nge-support. Dari teman-teman kok udah lulus duluan gitu. Itu kayak jadi bingung ngerjain tuh jadi nggak bisa gitu. Baru ketika dosenku pembimbing itu nanyain kayak, Tika gimana kamu keadaannya gitu. Terus gimana skripsinya. Baru tuh aku mulai kayak, wah dosen aku aja sampai scare ini nanyain progres aku gimana gitu kan. Terus akhirnya aku ngerjain skripsi itu cuma 4 bulan doang, kelar. Terus habis itu kerja. Nah puji Tuhannya tuh bisa kerja di tempat yang bagus dengan salary yang lumayan. Jadi aku bisa sampai sekarang, bisa kemanapun yang aku pengen, bisa beli apa aja yang aku pengen, bisa nyekolahin adik aku, bisa ngasih ke orang tua juga. Jadi ini tuh banyak banget kayak hal-hal baiknya gitu ketika aku. Jadi bersyukurnya adalah ketika aku dapat kerja ini sih. Itu bahagianya di situ. Rezeki. Betul. Kalau orang atau teman curhat Kakak, siapa aja tuh? Teman curhat tuh ada satu, tapi sekarang dia lagi susah banget dihubungin. Kenapa? Itu temanku SMA, karena dia emang kerjaannya tuh jadi perawat kan, Oh, dan dia iya. shiftnya tuh pagi sampai siang. Nanti siang dia pulang tidur, sore masuk lagi sampai malam. Jadi kayak hampir full shift gitu. Itu temen aku namanya Rachel. Thank you Rachel sudah menjadi sahabat terbaikku. Asik. Karena selain ke Rachel, ada lagi nggak sih? Ada Yang mau disampaikan gitu sekalian? Temanku cowok, ada Mas Andi termasuk. Kadang aku cerita ke Mas Andi. Mas Andi baik banget. Terus adik aku orang tua yang paling banyak diceritakan ya ke orang tua, karena dia yang paling ngerti kita kan, paling deket sama kita gitu. Asik. Ada yang mau disampaikan nggak ke mereka? Iya.
yang disampaikan apa ya? Ke orang Aku tua cuma- mungkin. Aku cuma mau bilang buat orang-orang yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi kalau nggak ada kalian, aku mungkin nggak bisa sampai sekarang. Terus aku selalu merasa kalian menemani aku di titik-titik terberat dalam hidup aku sampai aku bisa comeback seperti sekarang dan aku bisa menjadi diri aku ini. Terima kasih. Kak, harapan kakak nih buat Katika ke depannya. Mungkin Kayak gini. ada yang Goals. sedang ingin dicapai saat ini. Apa tuh Kak? Goalsnya tuh aku buat tahun depan. Ya ini kita jadi bahas resolusi 2024 ya. Mantap, gak apa-apa. Jadi tahun depan aku kan belum pernah ke luar negeri. Nah tahun depan pengennya ada buat jalan-jalan ke luar negeri. Terus bisa ajak keluarga aku juga. Wih, seru banget. Pengen ngajakin jalan-jalan. Pengen. Pengen ikut ya. Iya. Gitu. Bukan keluarga lo. Terus semoga kerjaan lancar sih sampai hari H. Terus proyek-proyek yang selanjutnya bisa lebih mudah dilalui Amin. dan dijalanin gitu. Sehat-sehat pastinya. Amin. Amin. Gitu. Semoga semuanya bisa terwujud ya. Tercapai. Ya, Amin. tercapai. Oh iya. Ada yang mau dipromosiin nggak, Kak? Pengen promosiin mungkin ada Oh, yang mau kerja sama promosiin. sama kakak bisa hubungin kemana? Buat sekarang sih belum ada ya. Tapi kalau misalkan kalian mau DM langsung aja DM ya. Instagramnya? Instagramnya Iya, boleh. asik. Kalau Nanti misalkan dibawa mau sini. lihat konten-konten ngecamp, solo camping, tapi ya konten biasa ya guys, bukan yang bagus. Oke. Langsung aja cek. langsung di IG. Sebelum kita akhiri episode kali ini nih Kak, ini dong aku mau minta positive quotes buat Sobat Nadir. Positive quotes apa ya? Aku tuh baru baca buku. Tapi Buku ini apa tuh? jadi judul bukunya. Hmm? You do you. Jadi You. lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Tapi jangan lupa konsekuensinya. Betul. Jadi Oke. semua dipertimbangkan dengan matang gitu aja sih. Jadi kita tuh apalagi di umur 20-an gitu banyak banget pilihan-pilihan dan pastinya kita bingung kan Bener. mau ngambil yang mana. Ya. Jadi pasti dipertimbangkan aja gitu. Gitu Ra. Oke. Hmm, Oh iya, iya. kita punya apa sih bang? Apa Ra? Nyapa ya? Langsung aja Keluarin nggak sih? Keluarin ya. Apa ini? Ini buat Oke. Katika. Oh podcast Nadir ya. Betul, semoga Lucu suka ya banget. kak. Harus dipakai wajib mesti kudu. Pas banget ukurannya. Dong. Ngepas banget. Pas Thank dong. you. Pas dong. Udah aku. Oh Katika nih es. Udah diukur duluan ya. Tolong. Oh iya kita foto dulu nggak sih? Boleh, Buat kenangan boleh. nih. Oke, terima kasih ya Katika Ya. udah ngeluangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng kita dan Sobat Nadir. Walaupun Sobat Nadir gak ikut ngobrol. Sobat Nadir cuma dengerin doang. Oke. Ngobrol di komen nanti. Iya, Oh, iya, ngobrol di bener, komen. bener. Nanti aku bacain satu-satu kalau ada Harus yang ya. komen. Iya, betul. Ikutan komen nanti. Iya bener. Tolong ditonton ya video saya. Aku thank you juga buat Rila Ya. sama Meti yang Sama-sama, udah Kak. undang aku. Jadi ini pengalaman pertama aku sih dan seru banget bisa ngobrol sama kalian kayak bahasannya topiknya nggak berhenti-berhenti. Wah ya buat hati bisa Seru diobrolin. banget, Kak. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira, Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe juga Pak. nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa kabar?